Haji Tume sudah hadir. Bendahara DPC. Selamat malam Haji Tume. Sebelahnya ada Buyung. Sebelahnya Ketua Ranting Pengasinan Adil. Dan ada Buyus. Buyus. Ini ada Ripa pengurus PAC. Sana ada Anto, Ketua Ranting Bojong Rawalumbu. Sebelah kanan ada si Bang Teor, Ketua Ranting Sepanjang Jaya, dan ini ada Barkah, pengurus PAC. Nah, ini ada Mas Parno, sekretaris PAC. Ini bendahara PAC. Sebelah sana ada Aris, gitu. Nah, Ketua PAC Rawalumbu. Selamat malam semuanya. Pembukaan Undang-Undang Dasar ya dan lain sebagainya terhadap ideologi Pancasila dan seterusnya. Saya hanya akan bahas itu dulu ya. Kita akan simpel aja. Ya. Kemudian sistem pembentukan pemerintahan di kita itu adalah melalui proses pemilu. Ya, peserta pemilu adalah partai politik. Ini. Peserta pemilu adalah partai politik. Jadi 5 tahun sekali pemerintahan ini ya, secara ya, pimpinannya itu dilakukan evaluasi melalui sistem demokrasi kita yaitu pemilu. Ya, pemilu itu adalah melakukan evaluasi, menjalankan institusi, melakukan evaluasi untuk memilih kembali atau memilih figur baru ya, terhadap pimpinan baik nasional dan sampai ke daerah yang di dalamnya juga ada perangkat legislatif ya, baik MPR, DPR ya, bahkan sebetulnya ada DPD, tapi DPD ya jarang disebut karena sesungguhnya kalau DPD itu diberikan hak kemenangan undang-undangnya yang luas itu sangat berperan dan berpengaruh sekali, tapi kebetulan DPD ini saat ini peranannya sangat dibatasi, jadi diambil alih, dimonopoli, mayoritasnya itu ada di kekuasaan DPR. Seperti salah satunya tidak punya kewenangan membahas anggaran dan seterusnya. Nah, sehingga saya akan lewatkan aja DPD, tapi kita bahas MPR, DPR dan DPRD baik dari kompetisi sampai tingkat 2. Itulah paket demokrasi pemilu yang harus dipilih. Gitu lah. Lalu tadi dari tujuan bangsa ini dimerdekakan, tentunya partai tadi yang ada tarikan napasnya yang sama, didirikan yang sama, itu jelas punya satu tujuan. Itu tujuannya apa? Ya. Setelah dimerdekakan diisi. Ya, kalau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan jelas sekali. Salah satunya apa? Ya, untuk menjamin kehidupan masyarakat kita. Ya, tumpah darah kita ya melalui dari proses pengelolaan sumber daya alam kita digunakan untuk kepentingan masyarakat kita seluas-luasnya. Intinya itu, walaupun kalau dijabarkan panjang lebar, satunya hak warga negara apa saja yang harus dijamin oleh negara. Yang kemarin Ibu Ketua Umum kita Bu Mega menyampaikan bahwa ya orang miskin harus tanggung jawab pemerintah. Itulah tujuan dari Indonesia ini merdeka. Sebetulnya tujuannya itu ya. Maka tadi saya bilang kalau saya jabarkan panjang, tapi intinya itu sumber daya alam dikelola oleh putra-putri bangsa, oleh kita digunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran warga bangsa kita. Intinya itu. Nah, sehingga ya teman-teman sekalian ya, kita bisa bayangkan kalau seandainya kemudian dalam proses pemilu melahirkan ya tokoh-tokoh nasional ya setingkat presiden atau DPR RI, MPR RI ya sampai kepala daerah, gubernur, DPRD-nya seterusnya ya. Kemudian yang tidak paham terhadap hal itu, tidak paham terhadap tujuan Indonesia merdeka, yang kemudian berkepentingan untuk mengelola sumber daya alam ini untuk kepentingan warga bangsanya. Ini yang kemudian saat ini sebenarnya menjadi satu isu opini untuk saling menghujat, saling menghantam. Dosanya dosa siapa? Nah, saya cerita sedikit.
karena Mas Ju tadi udah buka peluang salah satu untuk nanti teman-teman harus bisa menjawab ya ketika terjadi satu pertempuran medsos ataupun diskusi ngobrol-ngobrol ini ya. Kemudian sekarang digiring ada satu opini enak zaman Kuto, zaman Soeharto. Nah, kalau kata Mas Bujung ya iya, waktu itu istrinya masih muda kan gitu. Enak apanya? Hilangnya tujuan Indonesia merdeka itu era perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Zaman Orde Lama Bung Karno tidak mau kerjasama apapun dengan asing untuk mengelola sumber daya alam kita. Ya. Sehingga tanda kutip dipaksakan harus ada peralihan. Bung Karno banyak mengirim waktu itu mahasiswa, anak-anak pintar kita untuk sekolah di luar negeri, khususnya yang saat itu menjadi negara bagian sekarang ini Rusia atau Uni Soviet saat itu. Itu banyak. Yang dimaksud adalah bahwa sumber daya alam ya, mulai dari kandungan yang ada di bumi dan laut ini yang begitu banyak, begitu besar ini, ya harus dikelola. Tapi yang ngelola harus putra-putri bangsa kita sendiri, kemudian badan hukumnya kita sendiri secara mandiri digunakan untuk kepentingan masyarakat kita ya seluas-luasnya seperti tujuan pada Indonesia merdeka tadi. Maka terlebih dahulu Bung Karno menyekolahkan itu, gitu. Menyekolah. Tetapi kemudian terjadi peralihan dari Orde Baru ke Orde Lama ke Orde Baru, jebret. Kemudian disitulah segala sesuatunya menjadi musnah. Ya. Masalah Freeport ditandatangani zaman itu, kemudian minyak balongan terus ditandatangani zaman itu, sampai akhirnya banyak sekali ya mahasiswa waktu yang disiapkan oleh Bung Karno itu banyak yang akhirnya nggak pulang lagi ke negara kita, termasuk Bapak B.J. Habibie. Dan Bapak B.J. Habibie fleksibel gitu ya, bisa, tapi banyak sekali gitu. Sehingga apa ya, diawali dari situlah sesungguhnya benang kusut kita, karena tentunya bahwa ya para pihak asing tersebut ya itu sangat bagaimana berupaya dengan segala cara untuk Indonesia jangan sampai kemudian bisa mengelola secara mandiri. Nah, maka ya salah satu yang tidak masuk pada era perubahan Orde Lama Orde Baru itu di mana salah satu ada ideologi Trisakti. Kita nggak mandiri. Nah, kemudian ya kedaulatan kita politik di luar negeri pun otomatis di situ nggak tergantung. Ya, nggak bisa daulat. Ya. Budaya-budaya kita juga bisa dilihat lah, itu hilang. Nah, memang kemudian waktu itu seolah-olah ya dari nyari kerja seterusnya itu seolah-olah gampang. Ingat, populasi penduduk saat itu bagaimana? Ya, zaman perubahan Orde Lama ke Orde Baru kita belum sampai 100 juta populasi penduduk kita. Ya, sekarang udah 250 juta lebih populasi penduduk kita. Ya, ini yang harus diantisipasi saat itu oleh pendiri bangsa kita, bahwa ke sekian tahun 50 tahun 25 tahun ke depan itu populasi penduduk kita itu akan sangat besar sekali, sehingga kalau sumber daya alam kita akan dikelola sendiri oleh putra-putri bangsa untuk kepentingan masyarakat kita ya, kalau sampai asing itu masuk harus berbagi hasil. Kemudian kita tahu bagaimana hutan-hutan semua digunduli terus-terusnya, diganti sawit dan seterusnya. Nah, itulah zaman itu. Cara ilustrasi berpikirnya gampang sekali. Ya. Maka sering di masyarakat kita itu telat sih, kau keturunan ke-8 bukan ke-7. Coba kalau 7 keturunan bandamu, nenek moyangmu begitu banyak akan cukup. Nah, salah satu di situ masalah begitu, kenapa begini? Ya. Saat itu pada
waktu itu intinya kalau di atas jam 9.10 malam perempuan ya aktivitas di luar harus didampingi